Halo semuanya, kembali lagi di Bikin Sketsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambar foto Raden Ajeng Kartini dengan menggunakan Autodesk Sketchbook. Dan pada proses pembuatan video, nanti saya akan bercerita tentang beberapa hal yang belum banyak diketahui oleh banyak orang tentang Raden Ajeng Kartini. Seperti apa ceritanya? Tonton sampai selesai. Jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe dan juga klik tombol like ya. Terima kasih. Peringatan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April pada setiap tahunnya masih menyisakan kontroversi. Di antara banyak pahlawan perempuan di Indonesia, Kartini dipilih sebagai simbol kebangkitan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Para sejarawan Indonesia masih berdebat tentang sosok Kartini. Banyak yang memandangnya sebagai perempuan Jawa pendobrak tradisi feodal dan penjajahan yang menginspirasi pergerakan kebangkitan nasional. Sebaliknya, beberapa lainnya menganggap kedekatan Kartini dengan Belanda menandakan ia sosok yang diciptakan oleh para feminis Eropa. Terlepas dari kontroversi itu, Kartini adalah sosok perempuan pejuang emansipasi yang menarik perhatian dunia lewat pemikirannya, yang saat itu dibukukan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Memang tak banyak catatan otentik tentang pemikiran perempuan kelahiran Jepara itu, kecuali surat-suratnya yang ia tulis pada para sahabat pena di negeri kincir angin. Dilansir dari laman Astralife, berikut ini kami ringkaskan beberapa cerita tentang sosok Kartini yang belum banyak diketahui orang. Yang pertama, Kartini fasih berbahasa Belanda. Meski hanya mengenyam pendidikan dasar di sekolah anak-anak Belanda dan bangsawan pribumi, Kartini menguasai tata bahasa Belanda dengan sangat bagus. Sejumlah orang Belanda sendiri meragukan bahwa surat-surat yang dikirim ke sahabat penanya itu ditulis oleh Kartini sendiri, karena memang bahasanya seperti penutur asli. Namun, setelah melalui penelitian, surat-surat itu memang asli ditulis oleh Kartini. Yang kedua, ibunya bukan yang melahirkannya. Dengan status ningrat yang disandangnya, Kartini hanya dapat memanggil ibu kepada ibu tirinya, yang memang merupakan Garwa Padmi. Istilah ini hanya bisa diperoleh oleh istri yang memiliki darah ningrat dari ayahnya Raden Ayo Muryam, yang konon merupakan keturunan Raja-Raja Madura. Kartini merasa tidak nyaman dengan kultur feodal di sekelilingnya itu. Bahkan, ia ingin dipanggil Kartini tanpa embel-embel Raden Ajeng oleh siapa saja, termasuk ibu yang melahirkannya sendiri. Kartini lahir dan tinggal di rumah kecil di luar gedung utama asisten kawedanan tempat tinggal ayahnya dan ibu tirinya. Jadi memang Kartini sangat menginginkan hanya dipanggil Kartini tanpa embel-embel Raden Ajeng. Hal yang ketiga, Kartini menolak ritual cium kaki suami. Kartini menerima keputusan ayahnya yang menjodohkannya dengan sahabatnya dengan sejumlah syarat, yaitu diperbolehkan mendirikan sekolah
untuk anak-anak perempuan, kemudian diperbolehkan mengajar, dan diperbolehkan menggapai cita-citanya menjunjung harkat dan martabat perempuan. Hal lainnya adalah Kartini menolak ritual cium kaki suami yang merupakan kelaziman dalam upacara pernikahan feodal Jawa. Karena Kartini menganggap tradisi itu merendahkan dan menindas kaum perempuan. Hal yang keempat, Kartini sering dibully oleh gurunya sendiri. Ketika duduk di bangku sekolah ELS, Kartini kecil sering menghadapi diskriminasi dan juga cemoohan dari guru-gurunya yang berasal dari Belanda. Selain karena perempuan, ia bangsa berkulit coklat. Orang-orang Belanda itu menertawakan dan mengejek kebodohan kami, tetapi kami berusaha maju, kemudian mereka mengambil sikap menentang kami. Betapa banyaknya duka cita dahulu semasa kanak-kanak di sekolah. Para guru dan banyak di antara kawan mengambil sikap permusuhan kepada kami. Kebanyakan guru itu tidak rela memberikan nilai tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid berhak menerimanya. Surat kepada Estella Jihandelar, 12 Januari 1900. Kemudian yang selanjutnya, Kartini adalah sosok seorang pengusaha. Selain memperjuangkan emansipasi wanita dengan membentuk sekolah untuk perempuan, ternyata Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sebuah bengkel ukir kayu untuk para pemuda di Rembang. Kriya ukir dan kayu memang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Jepara dan Rembang, Jawa Tengah. Begitulah sedikit kisah dari Raden Ajeng Kartini yang memang belum banyak diketahui oleh orang. Biasanya terdengar, apalagi dalam buku yang pernah ia tulis, habis gelap terbitlah terang. Suatu motivasi kepada orang banyak bahwasanya kesetaraan gender itu memang ada dan harus ada. Dan juga penilaian orang haruslah mengacu pada kesetaraan gender. Bukan dalam rangka melangkahi hak ataupun kewajiban. Akan tetapi, hidup berdampingan dengan kesetaraan gender tentunya akan lebih membahagiakan. Itulah kisah dari Raden Ajeng Kartini. Memang cukup singkat, akan tetapi perjuangannya patut kita apresiasi.
Selamat Hari Kartini untuk semua wanita di Indonesia. Terima kasih. Kami dari Bikin Sketsa, semoga kalian menyukai sketsa yang kami buat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga silahkan berkomentar apabila ingin memberikan saran ataupun ingin request apa yang akan kita gambar untuk kedepannya. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.